Uang bisa jadi racun dunia dan bisa jadi surga dunia. Ya kan? Kalau ya tentang uang yang kita lihat sekarang seperti itu, uang ini segala sesuatu kita bisa dapat dengan uang, mau apapun, dapat jabatan, kekuasaan, orang bermasalah pun bisa dengan uang dia bisa dapat. Jadi itu bisa surga dunia. Uang bisa jadi racun dunia karena kebutuhan orang bisa buat apa saja. Itu kalau uang secara umum. Tapi kalau fungsi sebenarnya kan dia kan alat apa untuk tukar menukar ya, untuk jual beli menggunakan uang. Kita mau dapat sesuatu bayarnya pakai uang, bisa uang cash, uang elektronik. Sekarang kan secanggih kan, tinggal itu uang. Fungsinya ya seperti itu tadi. Yang utama sebagai alat tukar menukar ya. Kalau zaman dulu kan antar barang dan barang istilahnya barter ya, tukar langsung. Sekarang menggunakan ya, uang itu. Yang utama tadi dia bisa jadi surga dunia dan racun dunia. Kamu butuh uang semua kan, butuh ya kan, setiap orang butuh uang. Kalau tidak ada uang, ya bisa sih orang berbuat apa saja. Misalnya kita lihat sekarang ini banyak, misalnya di Sumba Timur ini banyak pencurian hewan. Karena apa semua? Ya, karena uang bisa begitu. Kalau uang itu apa menurut saya itu terus fungsinya seperti itu. Apa lagi? Terima kasih untuk kesempatan kepada kami. Mungkin sebelum kami menjelaskan, beberapa boleh perkenalkan nama pekerjaan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Akon Nama. Saya sebagai staf karyawan SPT Jahir. Saya sebagai kepala akun officer cabang di Koperasi Jahir. Status berkeluarga. Itu saja. Silahkan perkenalan saya. Sudah Pak, mungkin pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, apa itu uang? Uang itu adalah alat yang digunakan untuk bertransaksi jual beli yang bersifatnya barter dengan kebutuhan. Yang kedua, apa fungsi uang? Fungsi uang itu adalah sarana yang dipergunakan oleh kita sebagai manusia dalam melakukan transaksi tukar menukar antara barang dan uang. Pertanyaan yang ketiga, apa manfaat uang? Manfaat uang itu adalah dia sebagai bentuk barang yang bisa dipergunakan dalam dunia transaksi. Uang itu digunakan dalam dunia transaksi ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bisa jadi sistem barter antara barang dan bersifat uang, di mana uang ini punya nilai yang bisa digunakan untuk transaksi dalam kebijakan apa saja, seperti barang atau sistemnya barter ya. Baik Pak, di sini saya ingin melanjutkan bertanya. Kalau menurut Bapak itu apa faktor yang mempengaruhi uang itu berbeda? Faktor yang mempengaruhi uang itu berbeda adalah karena sekarang dalam dunia ekonomi mata uang ini adalah dalam sebuah negara itu yang dijadikan sebagai bentuk nilai yang ditransaksikan. Yang ditransaksikan itu berbicara tentang transaksi adalah uang. Jadi semua transaksi yang mereka adalah uang. Sehingga uang ini adalah alat yang dijadikan oleh kita dalam sebuah negara bahwa mata uang ini adalah bersifatnya ekonomi, di mana
semua perkembangan yang dijalankan dalam sebuah negara itu adalah tentang transaksi keuangan. Oke. Bapak, ada pertanyaan terakhir. Apa yang Bapak ketahui tentang teori kualitatif dan kuantitatif mengenai uang? Kualitatif. Kemudian kualitatif dia untuk mengenai uang. Dalam perekonomian kita ini adalah kualitasnya kita, kualitatifnya kita dalam mengenai keuangan itu adalah bagaimana menjaga semua keseimbangan perekonomian itu berdasarkan dengan mata uang. Mata uang itu juga berdampak dengan kualitas yang kita dengan kualitas dalam bentuk baik dalam transaksi ataupun dalam hal apapun yang mengenai tentang keuangan. Karena ini berdampak sekali dengan perekonomian Indonesia. Nilai perekonomian Indonesia berjalan adalah nilai terbesarnya itu dalam tentang transaksi keuangan. Mungkin dari kita punya pertanyaan mengenai uang, Bapak. Terima kasih banyak. Bapak sudah meluangkan waktu. Nanti kurang lebihnya bisa kita lengkapi lagi karena memang itu yang saya tanggungannya saya, tapi kurang lebihnya nanti bisa kita kasih informasi lagi tentang sejarah atau apa yang komplit ini. Oke. Terima kasih banyak, Bapak. Baik, selamat siang kakak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya dan teman saya. Nah, bikinkan kita kan ada dapat tugas, ini tugas mata kuliah lembaga keuangan. Kita mau tanya-tanya sedikit tentang uang. Bisa? Nah, mungkin sebelum kita bertanya ke kakak, kakak bisa kasih tahu nama lengkap, NIM, prodi dan angkatan berapa? Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagi Komanah, biasa disapa Marni dengan NIM 110064 dari prodi manajemen angkatan dari 2020. Yang pertama itu apa sih uang itu untuk kakak sendiri? Uang itu adalah alat ukur yang digunakan untuk menukar barang atau barang dengan jasa. Terus kalau untuk fungsi uang untuk apa itu apa? Fungsi uang adalah untuk membeli barang dengan jasa seperti membeli makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Nah, terus untuk dia punya manfaat itu untuk apa? Manfaat utama uang adalah untuk menyederhanakan keuangan dan mempercepat perdagangan. Kemudian kalau khusus untuk kata ini uang itu digunakan untuk apa sih? Selain kayak tadi makanan, tempat tinggal, mungkin kayak bayar regis dulu atau apa sih? Uang juga bisa digunakan untuk makanan ya, pakaian, alat transportasi, tempat tinggal, dan juga sebagai anak kuliah untuk membayar uang regis, dan bisa juga untuk tabungan untuk masa depan. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, menurut kakak sendiri faktor apa sih yang mempengaruhi uang itu beredar kalau di masyarakat sekitar? Kalau itu saya kurang tahu. Kemudian kalau menurut kakak peran uang itu kalau di ekonomi itu apa sih? Peran uang untuk ekonomi, ini uang sangat berperan untuk ekonomi masyarakat. Kan tanpa uang kita tidak bisa beli makanan, minuman, atau pakaian, atau alat transportasi lainnya seperti yang tadi, yang apa itu uang ya termasuk di situ. Kemudian yang terakhir kita mau tanya sedikit, kakak pernah dengar tidak atau pernah baca tentang sejarah uang? Kalau itu saya pernah dengar, memang kadang juga saya lupa atau kadang tidak mengerti juga kadang-kadang. Oh ya, terima kasih. Jadi baik, terima kasih atas ketersediaan adik-adik sudah menerima kami untuk melakukan wawancara. Perkenalkan, kami dari Kampus Universitas Sumba ingin
melakukan wawancara terkait bagaimana adik-adik mengelola uang dalam hidup keseharian adik-adik dalam sebagai belajar. Di sini sebelum kita melakukan pertanyaan-pertanyaan kami akan memperkenalkan nama saya Ade Olivrai. Nama saya Firdaus Marambalewa. Dan kami juga minta adik untuk memperkenalkan nama agar kami bisa mengenal adik-adik. Perkenalkan, nama saya Mas Bulaya dari SMA Kristen Payek. Perkenalkan, nama saya Nadia Ariana Pulang dari SMA Katolik Andalus. Oke, jadi di sini adik-adik kami melakukan ini pertanyaan-pertanyaan terhadap penggunaan uang. Pertanyaan kami yang pertama itu, menurut adik-adik apa itu uang? Jadi uang itu adalah alat untuk tukar. Kan biasa kan kita beli barang pakai uang, jadi uang itu alat tukar untuk membeli barang atau yang bisa kita jasa. Terima kasih. Baik, pertanyaan kedua, kalau kamu dikasih uang jajan, biasanya kamu gunakan untuk apa? Untuk membeli makanan, minuman, dan bisa juga ditabung. Terima kasih. Pertanyaan kami yang ketiga, pertanyaan yang berikut, menurut adik-adik fungsi dari uang dalam kehidupan adik-adik sehari-hari itu apa? Belanja dan kebutuhan lainnya. Sebenarnya itu kan kita belajar kan apa? Selain uang jajan, pasti di sekolah itu ada yang suruh beli kayak perlengkapan lainnya, kayak di sekolah itu suruh beli buku cetak gitu. Jadi kita tuh siswa itu diminta untuk diwajibkan untuk beli itu buku, karena itu buku yang kita pakai nanti TKA khusus untuk kelas 12. Pertanyaan kedua, apa manfaat uang menurut kamu sebagai tenaga? Bisa buat kegiatan sekolah, atau jajan, atau ditabung untuk beli barang yang biasa. Ya, pertanyaan berikut, apakah adik-adik karena menabung uang lewat bank atau adik-adik menabung uang menyimpan lewat celengan? Kalau memang karena simpan uang di bank, jadi itu sengaja karena kita itu kalau simpan di bank lebih aman dan lebih irit, tidak boros. Karena kalau pemakaian kita harus sudah uang kan apa beli ini semuanya kita sudah. Jadi kalau simpan di bank tidak habis dalam sehari seperti itu. Jadi simpan di bank kita hanya kecuali kalau ada keperluan mendadak yang penting baru bisa ambil di bank. Oke, terima kasih. Pertanyaan Pertanyaan kelima, menurut kamu kenapa harga barang atau yang biasa dibeli itu naik? karena uang yang beredar banyak atau barang yang susah dicari. Terima kasih. Pertanyaan yang berikut dari kami, bagaimana menurut perkembangan uang sekarang dari yang sering adik SMP sampai SMA? Kan biasa dulu adik SMP mungkin jajannya adik per hari itu 2.000, apakah sekarang jajan yang 2.000 itu bertambah atau tetap? Atau bahkan jajan yang 2.000 yang sering adik beli makanan lebih banyak waktu SMP, apakah sekarang masih seperti yang SMP? Ini apa? Dulu itu biasanya kan kalau sebelum orang tua itu kan ada sistem kartu barang gitu.
Terus dengan adanya perkembangan zaman sekarang sudah muncul uang logam, uang kertas loh. Jadi yang karena sudah ada uang kertas, uang logam, tapi dengan adanya kemajuan teknologi lagi, dengan teknologi yang lebih maju, sekarang sudah ada di e-money dengan bentuk digital. Jadi bisa ini kayak Sore. misalnya ini ada kita begini, orang tua kan ada di anak alam. Terus kalau misalnya kita lagi kita masukkan di anak alam, kita ambil itu uang, bisa saja orang transfer dari sana kirim kita kasih uang jajan. Jadi lebih efisien gitu. Pertanyaan yang kedelapan, menurut kamu apa peran uang bagi perekonomian masyarakat? Uang bikin lebih lancar dan orang bisa usaha dengan modal. Terima kasih. Mungkin kita tutup dengan pertanyaan yang terakhir, yaitu ini, kalau adik-adik diberi pilihan antara menyimpan uang di rumah atau di bank, adik-adik kira-kira pilih yang mana? Saya rasa lebih bagus simpannya di bank saja, karena di situ kan kita tidak sama kayak di rumah kita simpan di celengan. Kalau kita sudah ini mau beli sesuatu tapi itu merasa tidak penting begitu, tapi kita tetap ambil sampai tadi. Beda kalau di bank, di ATM, kita ini bisa tarik uang sesuai dengan kepentingan kita ya, kebutuhan yang penting saja begitu. Tidak tiap hari kita ambil. Saya di bank. Jadi terima kasih adik-adik sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan. Mungkin semoga adik-adik bisa memakai uang dengan benar dan teratur, dan semoga apa yang adik-adik citakan tercapai. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih.